Terima kasih banyak sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Let's go! Teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Audi Susilawati Lanti Pertiwi. Saya dari kelas 2M Manajemen Sumber Daya Manusia dengan NPM 12102084. Di sini saya akan membahas materi pertemuan ke-11 yaitu tentang Human Capital. Apa sih Human Capital? Ini dia videonya. Nah, materi pertama kita bakal ngebahas tentang pentingnya human capital. Nah, istilah human capital sendiri tuh pertama kali dikemukakan oleh seorang ekonom. Dia tuh berpendapat bahwa peningkatan kesejahteraan pada perusahaan tidak tergantung pada tanah, peralatan, energi, sumber daya, melainkan pada kompetensi pengetahuan dari pegawainya. Terus juga kemudian dia tuh mendeskripsikan tentang human capital sebagai kemampuan sumber daya manusia yang diperoleh melalui investasi pada sumber daya manusia, yang mendeskripsikan bahwa human capital terdiri dari 4 hal, yaitu ada kemampuan, perilaku, usaha, waktu, dan semua ini dimiliki oleh kendali sepenuhnya oleh pegawai. Terus juga untuk mendeskripsikan human capital sebagai kombinasi dari keempat faktor tersebut, itu ada karakteristik atau sifat yang dibawa oleh pekerja. Terus kedua ada kemampuan seseorang untuk belajar. Terus yang ketiga itu motivasi untuk berbagi informasi dan pengetahuan. Terus di sini ada lanjut transformasi peran divisi sumber daya manusia, yang dimana model konseptual itu pernah dikemukakan dan yang dimana dia mengemukakan bahwa menggambarkan bahwa transportasi divisi peran sumber daya manusia yang berdasarkan pada 2 dimensi utama, yaitu ada dimensi operasional sama dimensi strategis. Nah, terus juga di sini tuh ada definisi dari strategis partner, yang dimana yaitu Departemen Sumber Daya Manusia harus mampu menjadi partner bagi manajer lini dan manajer lainnya dalam mengeksekusi strategi dan membantu merealisasi perencanaan. Terus yang kedua ada administratif expert, yang dimana membantu tercapainya efisiensi administratif dan memastikan bahwa kos dapat dikurangi dan di kualitas tetap terjaga secara kontinu. Terus yang kedua ada Applicant Campaign, yang dimana Departemen Sumber Daya Manusia harus dapat mewujudkan komitmennya terhadap manajemen dan pada waktu yang sama berusaha meningkatkan kontribusi karyawan yang lebih besar. Yang terakhir ada check again, yang dimana Departemen Sumber Daya Manusia harus dapat menjadi agen perubahan yang kontinu, membantu proses-proses dan kultur secara bersama, meningkatkan kapasitas organisasi yang lebih baik. Ya, terus di sini kita lanjut ke peran hukum kapital, yang dimana sebagai kunci keunggulan organisasi, yaitu kunci keunggulan organisasi terdiri dari 3 kelompok utama dari aset perusahaan. Yang pertama ada aset finansial, yang dimana misalnya uang tunai dan surat berharga. Terus yang kedua ada aset fisik, terdiri dari peralatan, gedung, sama tanah. Terus yang ketiga tuh ada aset tak berwujud, misal ada model organisasi, aliansi bisnis, pelanggan, merek, dan yang lainnya. Terus di sini juga ada hubungan kompetensi karyawan dengan human capital, yang dimana dalam meningkatkan kompetensi karyawan, tantangan utama yang harus dihentikannya itu ada kompetensi harus sesuai dengan strategi bisnis, dan kompetensi perlu diciptakan melalui lebih dari satu mekanisme. Nah, terus di sini tuh ada 5 cara untuk meningkatkan kompetensi karyawan, yaitu ada 5B. Yang pertama buy atau membeli, yaitu mengganti SDM yang lama dengan yang baru dan memiliki kualitas yang lebih baik. Terus ada membangun, yang dimana investasi dilakukan terhadap SDM untuk meningkatkan kualitas menjadi lebih baik. Yang ketiga ada meminjam, menggunakan konsultan atau partner efektif, memungkinkan berbagi pengetahuan dan desain kerja baru. Terus yang keempat ada melambung, yang dimana perusahaan harus mengeluarkan karyawan yang bekerja di bawah standar. Yang terakhir ada mengikat karyawan yang keluar merupakan tindakan kritis pada semua tingkatan. Oke teman-teman, itu dia sedikit materi tentang human capital. Semoga
apa yang tadi udah kita bahas, apa yang tadi udah kita pelajarin bareng-bareng itu bisa dimengerti oleh teman-teman semuanya. Terima kasih, saya Audi Susilawati Tanti Pertiwi, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di next video pertemuan ke-12. See you teman-teman. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.